Apakah teman-teman merasa sulit untuk meningkatkan keterlibatan audiens di channel YouTube teman-teman? Nah, pada video kali ini kita akan membahas strategi personalisasi konten yang dapat membantu kita membangun hubungan lebih kuat dengan penonton dan meningkatkan engagement video teman-teman. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir ya. Nah, mengapa sih personalisasi konten ini menjadi penting? Karena personalisasi konten ini akan membuat audiens ataupun penonton itu lebih diperhatikan dan lebih dihargai ya. Maksudnya dari personalisasi konten ini itu seperti apa sih? Nah, begini. Dengan menyajikan konten yang relevan dengan minat mereka ataupun minat penonton ya, kemungkinan mereka untuk berinteraksi, menyukai, berkomentar, dan membagikan video itu jauh lebih besar. Nah, hal ini akan membuat berpotensi pada video ataupun channel kita itu ya juga bisa jauh lebih berkembang begitu ya. Yang pada intinya dalam membuat sebuah konten, teman-teman juga harus memperhatikan minat dari penonton teman-teman itu seperti apa. Jadi jangan sampai ngasal dalam membuat konten, asal membuat sajalah, tidak memperhatikan ataupun mempertimbangkan minat dari penonton kita. Apalagi jika kita sudah memiliki penonton yang loyal, memahami minat mereka, itu akan membuat mereka itu merasa diperhatikan dan merasa dihargai itu tadi ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas strategi personalisasi konten apa saja yang bisa kita lakukan supaya bisa membuat atau mempererat hubungan kita dengan penonton ya. Yang pertama yaitu kenali audiens teman-teman. Gunakan YouTube Analytics untuk mempermudah memahami penonton teman-teman, demografinya, lalu minatnya seperti apa, video yang banyak ditonton itu yang mana, dan topik yang suka ditonton oleh penonton teman-teman itu yang apa. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita cek pada YouTube Analytics kita ya. Nah, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk bisa memahami minat dari audiens kita bisa mencari atau riset pada komunitas yang niche kontennya itu sama dengan teman-teman begitu ya. Nah, kalian bisa cek tuh minat dari penonton dengan niche konten teman-teman itu topiknya seperti apa, lalu kalian bisa meriset untuk video yang ditampilkan itu bagaimana, komunikasinya bagaimana. Nah, semua itu bisa kalian dapatkan dengan melakukan riset ya. Salah satunya yaitu riset di komunitas YouTube yang niche-nya sama dengan konten teman-teman. Oke, kita lanjut ke strategi nomor 2, yaitu gunakan nama dan respon komentar. Nah, hal ini dimaksud adalah ketika kalian membuat sebuah video begitu ya, teman-teman bisa menyebutkan nama dan komentar dari penonton teman-teman. Misalkan nih teman-teman ingin menjawab sebuah pertanyaan mungkin, atau mungkin teman-teman hanya sekedar men-spill dari pernyataan komentar yang ada pada video sebelumnya. Nah, hal ini bisa membuat penonton itu merasa diperhatikan ya, karena komentarnya ya dibalas dan komentarnya juga direspon oleh seorang kreatornya. Atau bahkan kita bisa memberikan apresiasi terhadap penonton-penonton yang sudah berkomentar di video kita. Oke, next kita ke strategi nomor 3, yaitu buat konten sesuai dengan permintaan audiens ataupun penonton. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan strategi yang nomor 2 tadi ya, yaitu kita bisa mendengarkan penonton itu dari kolom komentar. Nah, yang di nomor 3 ini kita bisa membuat kontennya itu ya sesuai dengan permintaan dari penonton ya. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Nah, misalkan nih pada video kali ini kalian memberikan call to action begitu ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ingin membahas materi tertentu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, setelah penonton kalian menuliskan di kolom komentar, kalian bisa membuatkan video sesuai dengan permintaan penonton, asalkan ya sesuai atau relevan dengan niche konten teman-teman ya. Nah, hal ini membuat keterlibatan penonton terhadap video yang teman-teman buat itu semakin kuat ya. Oke, kita lanjut ke strategi yang nomor 4, yaitu gunakan gaya yang menarik ataupun ciri khas yang unik ya pada channel teman-teman. Nah, membuat gaya yang unik ataupun membuat ciri khas pada channel kita ini akan mudah dikenali oleh penonton-penonton kita ya. Misalkan gaya dalam berkomunikasinya bagaimana, lalu mungkin latar yang kalian gunakan itu seperti apa, atau bahkan gaya editingnya kalian buat seunik mungkin supaya channel teman-teman itu ataupun video teman-teman bisa berbeda dengan video ataupun channel yang lain ya. Oke, lanjut kita ke strategi yang nomor 5 ya, atau yang terakhir, yaitu teman-teman bisa memanfaatkan ataupun menggunakan algoritma YouTube. Nah, misalkan nih teman-teman membuat playlist yang sudah dipersonalisasi gitu ya, yang relevan, yang sesuai dengan minat penonton teman-teman. Atau teman-teman bisa memanfaatkan end screen untuk bisa mengarahkan penonton itu ke video berikutnya gitu ya. Atau misalkan lagi teman-teman bisa menggunakan fitur card untuk bisa mengarahkan penonton ke video yang relevan dengan video tersebut ya. Nah, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kita lakukan tentang personalisasi konten supaya hubungan seorang kreator dengan penontonnya ini bisa semakin kuat ya. Semakin kuat hubungan kreator dengan penontonnya, itu akan membuat penonton yang didapatkan adalah penonton yang loyal.
Nah, jika kita sebagai kreator sudah memiliki penonton yang loyal, tentunya ini akan mempermudah untuk kita mengembangkan channel kita ya. Nah, jika mungkin teman-teman ada pandangan yang lain ataupun teman-teman yang sudah mencoba strategi di atas dan mungkin berhasil gitu ya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya, supaya bisa buat bahan belajar untuk teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah menonton, see you next video.